adem di bawah deh. Nah ya, di atas lah, semua ya udahlah. Hari ini aku habis ke salon. Habis ini kita akan latihan, tapi karena sebelum latihan kita melakukan kegabutan dulu. Kita bagi bersama-sama kegabutan itu untuk dilihat orang-orang ya. Hari ini aku habis membeli produk hair treatment, this one. Oke, kita ini aja ya. Hai Rabun, welcome back to my channel. This is my welcome back to my home. Already. Wait. Jadi, okay. We got hair color retouch hair color today with Takasang. Which salad? This one. Okay, editin tolong. Okay, we bought some hair treatment. First is conditioner treatment. Yeah. And then what's hair shampoo I use lately? This one. This is the same brand, but this is for hair coloring. This is hair coloring shampoo. Which color? A blueberry-ish. This one. Nggak, mereknya apa nggak tahu, cari sendiri. Oke, ini kalau misalnya kalian yang punya a bit rambutnya ash brown, ashy gitu, we need to shampooannya tuh pakai yang agak-agak blueberry or silver or purple, so jadi agak cool tone-nya agak hilang ya. Ini sebenarnya masih ada dikit lagi di WC ya, but this one sumpah ini bagus banget, bagus buat rambut yang hair punya begitu nah. Dan ini hair conditioner, tapi sebenarnya lebih ke nih ya, conditioner for damaged hair, repairs, reconstructs, increase manageability and smoothness colors. Oh ya, jadi ini tuh color treatment yang emang dia tuh conditioner, tapi is supposed to be like hair mask juga. Terus ini buat color save. Jadi color save gitu. Kenapa? Karena jadi lebih aman juga mereknya. Jadi buat yang warnain rambut pakai conditioner ini tuh warnanya akan tetap aman gitu. As always, Japanese product. Begitulah ya. So that is what I'm use. Dan aku dikasih ini. Jadi ini tuh sebenarnya buat cowok juga kayaknya bisa deh. Ini rata-rata tuh cowok, tapi jadi ini produk itu adalah styling wax, tapi yang bentuknya mousse.
Dan ini bekerja sama dengan Takasa, hairstylist aku. Terus kayak dia bilang, ini Eli buat kamu poni katanya. Jadi nanti kita akan coba. Ini buat cowok-cowok ya nggak sih? Buat cowok-cowok yang kayak poninya yang kayak asik, buat poninya biar rapi gitu kan. Nah, sebenarnya enggak sih. Ini apa sih namanya? Aku nggak tahu caranya, tapi ini buat anak rambut aku tadi berfungsi sih. Buat cowok-cowok, diem deh, moodnya lagi beda. Ini siang, kalau malam-malam marah-marah, udah diem. Ini beda. Ada duality, beda universe, itu beda universe. Ini beda lagi. Ini Eli mode jualan, nggak jualan sih. Ini Eli mode racun gitu loh, tebar racun produk yang bagus gitu kan. Nah, buat cowok-cowok yang suka di wax rambutnya pakai ini ditutup ya Om Jot, aku ditutup kayak gitu. Siapa lagi? Beberes sih, aku tadi beberes tapi aku bingung ya. Kayak gitulah ya. Oke, kita benerin dulu make upnya. Banyak yang komen Eli pakai bedak ini ya, kenapa sih? Mending pakai nih ya. Aku tuh punya banyak produk bedak. Terus at the end kalau misalnya pakai produk bedaknya tuh suka pecah. Aku nggak tahu kalau misalnya. Aduh mana sih? Ribet, hidup gue ribet. Bener-bener. Nih, bentar ya. Lihat dulu dah langit tuh. Langit biru. Enggak sih. Langit hijau. Banyak banget. Tapi kayak nggak compact gitu. Sebel banget ngabisin tempat. Nih ya. Nih. Bilang nih. Mana nih? Yang bilang kayak masa idol refillan nih. Kenapa? Itu justru cara aku biar compact. Kenapa? Karena kalau misalnya aku pakai produknya ini, tempat-tempatnya ini nih ya, ini banyak banget, terus nggak tahu kenapa kalau misalnya pakai ininya tuh lihat pecah. Jadi dia tuh gampang pecah kalau misalnya pecah nih, pecah. Mana lagi? Nih, ini masih aman nih, karena kenapa baru diisi nih. Terus aku dikit sisaan ini nih. Ini tuh biasanya kalau sisa segini tuh gampang pecah terus. Ini udah ada 4 kayaknya kan. Nih, ini udah aku ganti juga. Nih segitu tuh pecah, itu tuh masih banyak pecah, terus jadinya begitu. Nih kan. Mau lihat lagi yang menyedihkan nih. Seharga berapa? No. Nih. Mana merek ini kan. Jadi daripada, aku selalu kalau bisanya pakai compact powder gini tuh pecah terus. Jadi aku setiap beli bedak yang ada tempat refillnya, aku nggak, mending di refillnya aja. Mana ya? Jangan kampung. Mana bedak kue? Udah deh, terserah. Mana sih? Urusan ngodok lagi gue. Mana? Hilang kan? Menurut gue hilang. Apaan sih? Di mana sih gue taruhnya? Ntar dulu, gue cari dulu. No, yang compact aja gue taruhnya lupa. Gila.
urusan deh. Nah, nih ya. Itu kenapa aku pakai yang ini refillan, karena nih kalau jatuh tuh dia tuh nggak akan tak gini ya, nggak akan serenyah itu jatuhnya nih, nggak akan kayak gitu. Jadi kalau ini tuh gampang terbentur ya. Kalau ini tuh terbenturnya karena plastik, jadi kayak dia bukan mantul tapi kayak tek, gitu doang gitu, nggak renyah lah. Jadi aku nggak pindah-pindahin, aku simpen sini. Karena kalau misalnya aku pindahin, pecah terus. Kalau produk ini sedih harganya masalahnya. Kayak baru sekali pakai pecah, menurut lo aja. 1/4 gaji ini. Astagfirullah. Kan nggak boleh gitu jadinya, Isma. Jadi mending pakai compact aja, maksudnya dimasukin ke situ, refillnya nggak usah di ini dari refill. Apa sih, tahu deh, terserah urusan. Don't as lah asik gitu. Enggak, ini moodnya lagi jualan. Udah, jadi ada tuh satu lagi, aku punya satu produk bedak, tapi bedaknya itu flashback. Jadi aku kasih aku kasih sih waktu itu, aku baru 4 kali pakai. Terus kayak ada, nih aku kasih ke siapa ya waktu itu, ini aku mau kasih aja. Terus katanya, enggak beli aja, aku beli aja deh bedak kamu. Ya udah, aku kasih, dibeli jadinya. Padahal ya udah ya, kalau mau dibawa aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya akhirnya aku jual karena gak enak, jadinya dijual. Nih itu kan bedak-bedaknya tuh kayak nggak compact, jadi memakan banyak tempat. Ya udah, aku pakainya yang ini. Terus ini tuh gak gampang pecah, jadi kalau misalnya terbaduk-baduk apapun nih ya, aman kayak gitu. Nih tinggal ini menyedihkan, paling menyedihkan. Ini ntar harus beli lagi. Jadi pakai dulu yang udah ada refillnya dulu, gampang. Ini masanya kagak ada refillnya. Terus gampang banget pecah dia tuh, nggak tahu ini merek ini tuh gampang banget pecah dah. Nih ya, mau lihat nih ya, nih aku nggak pernah bawa juga jadinya. Nih lihat no, aduh, menyedihkan. Nih. Jadi ya udahlah. Tapi aku mau pakai nanti. Aku iniin. Itu udah dibenerin berapa kali pun kayak diem deh. Makanya terus kayak aku kan ya, aku tipikal orang yang harus membawa semua make upku. Gue gak bisa meninggalkan mereka sendiri di rumah ini. Kan masa aku bawa semuanya kayak gini, bedak-bedak. Ini merek yang sama tapi beda warna doang, dikit-dikit. Jadi ya udah, mending bawanya yang kayak gini. Astagfirullah, kelempar. Sabar. Ya kan, udah. Terus aku juga kalau foundation tuh aku bawanya dua produk, gak 3. Ini satu tadinya buat biaru, tapi ternyata turns out jelek. Nah, udah. Ngupil terus kan, Nah, ini nih. Ini kalau foundation gak bisa compact sih, karena maksudnya aku gak bisa pindah-pindahin gitu loh, karena ya udahlah gitu. Nih kemarin ini baru berapa kali pakai pecah, dia pecah nih, ini juga pecah, makanya aku pakein ininya. Pecah, baru berapa kali pakai pecah. Jadi aku beginiin, simpen nih, kaca semua masalahnya. Nih ini sengaja, walaupun udah jelek ya tempatnya, aku pakein kayak gitu. Kalau bedak padat itu pecah. Makanya dulu tuh aku jarang banget pakai bedak padat, guys. Aku pakai bedak tabur.
Cuman aku waktu itu punya produk ini. Nah, produk ini tuh bagus banget, dia nggak terlalu berat bedaknya dan smooth, nggak begitu satin juga, pokoknya enak lah, nempel di mukanya tuh nggak yang cakey gitu kan. Terus aku tuh nyari produk yang kayak gampang dicari, nggak gampang dicari neng, nggak, aku waktu itu aku nemu produk ini gitu kan. Aku nyoba-nyoba aja makeup Jepang. Cuman waktu itu tuh ini tuh, jadi pertamanya tuh aku pakai bedaknya tuh yang kayak gini. Cuman ini tuh harus just tip, susah banget guys. Akhirnya aku nggak deh pakai ini, kan di Jepang ya ini tuh. Aku nyari di outlet, nemu ini aku cocok banget. Sayangnya ini tuh gampang pecah dan harganya lumayan. Terus karena sekarang udah online udah gampang pakai nyari bedaknya, pakainya jadi balik lagi ke ini gitu. Terus ada bedak taburnya ini, bukan sombong ya, maksudnya kayak bedak taburnya ini makan tempat, aku males, mager, jadi aku taruhlah di Bandung. Tapi kayaknya aku mau beli bedak taburnya lagi. Soalnya yang ini tuh aku pakai bedaknya itu aku bukan di tap-tap guys. Menurut aku bukan di tap-tap guys. Jadi aku pakai brush. Si ininya tuh kan sedih kan. Pakai brush, terus aku kalau bedakan itu pakai brush. Kalau misalnya pakai sponge ini buat terakhiran aja, after semuanya make upnya dipakai gitu lah guys. Ya gini, jadi cewek mau gimana, pengennya begini, bukan karena gengsi, tapi emang kebutuhannya begitu ya, bukan karena harganya ini enggak cocok-cocokan. Masalahnya muka saya rese, sok kaya, sok manja gitu, cocoknya yang begitu-begitu. Giliran pakai yang budgetnya friendly, nggak friendly di muka, nangis saya. Biasa aja sih tapi nggak sih, kalau aku ke makanan, ke make up aku nggak sayang, ke parfum nggak sayang. Karena soalnya kan kalau ke make up itu kulit ya, investasi. Makanan juga karena kita menjadi kebutuhan sehari-hari. Parfum juga sebenarnya agak sering dimarahin mama ya kalau parfum, tapi ya gimana, saya suka wangi-wangi parfum yang tidak ramah di budget. Tapi aku juga agak banyak sih ini yang kayak aku kasihin aja kayak. Aku juga baru sekarang lagi nyobain produk Indonesia parfum. Jadi aku merasa ya udah nggak rugi amat gitu membelinya. Benar, aku kalau misalnya make up atau apa tuh aku nggak pernah pelit. Enggak sih, aku soalnya menurut aku kalau kata teman-teman member, KL itu loyal. Bukan loyal sih, aku merasa kayak kita ya pantas mendapatkan itu karena itu hasil dari kerja keras kita ya teman-teman. Jadi kalau kamu mau ambil, dibanding menyesal tidak membeli, mending menyesal membeli gitu kan. Nah ini juga, tapi ini nggak pernah nyesel sih sebenarnya. Ini aku beli ini gara-gara Jaehyun. Wangi ini Jaehyun pakai ini. Terus di Jakarta agak bingung pakainya. Kenapa? Karena di Jakarta itu panas. Kalau pakai wangi ini belenger orang yang nyium sekitar kita, jadi polusi udara jatuhnya, pusing gitu kan. Apalagi di pesawat, aku pernah pakai ini di pesawat. Terus pesawatnya belum take off, lama banget di bawah dan AC-nya belum nyala. Puyeng gue sendiri yang bikin puyeng diri gue sendiri. Ya gitu.
Aku kan emang suka makeup guys dari dulu. Terus aku lagi nyobain ini terus parfum ini kan. Tapi terlalu ini sih, ini juga agak belenger. Mau nyari lagi, yang lain ada. Mau beli lagi. Gitu. Aku kalau misalnya kan aku suka makeup ya, terus aku kayak aku bawa makeup aku sendiri. Jadi aku makeup aku itu mungkin ada sekitar 3 kilo kali ya sendiri. Jadi waktu itu aku ke Jepang, terus aku ngekiloin koper aku, takut over budget kan, over gitu kan, overweight. Terus nggak overweight, pas aku masukin kotak makeup nambah gila 3 kilo menurut gue. Overload, overweight mah ini ya badan gue. Bener, kayak gitulah. Tapi iya sih, kalau misalnya aku paling worry ya kalau keluar negeri tuh kotak makeup aku guys. Kotak makeup aku tuh gede banget. Sebenarnya kelihatannya tuh oke gitu, tapi pas di dalam itu segala ada guys. Ya tapi gimana ya, aku gak bisa hidup tanpa mereka. Harus gimana, jadi kayak ya udah. Dan aku pun kalau makeup sendiri kan, jadi kalau misalnya nggak ada satu barang yang kebawa tuh, daripada anxiety sendiri, mending ini. Oh iya, ini cepet ya aku mudarin belangnya. Pakai apa ya? Pakai moisturizer sih. Sama oil, sama sunscreenan, sama aku lupa lagi. Kayaknya itu apa sih? Glycolic acid, tapi yang versi krimnya. Kayaknya gue ini deh, gatel tadi lagi beberes ini, terus agak debu kan. Lagi beberes kamar guys. Ih kampung deh ini, kenapa gini dah. Ini udah deh, itu deh. Apalagi dong, mau ngobrolin apa? Ini acne page. Terus aku juga punya acne patch compact aku buat dibawa kemana-mana. Karena kalau misalnya aku kan di tempat-tempat ini, lihat ini Tweety. Dulu mama aku bilang aku mirip Tweety karena aku botak, bibirnya jeding, dan pantatnya lucu gitu kan. Terus ini isinya acne patch semua. Ini dia. Ini nggak aku pakai karena sayang. Aku live-nya sebentar ya Yorobun, sebentar aja karena terserah gue mau lama mau sebentar, terserah gue. Ngapa urusan orang-orang? Ada kacanya, no. Ada ini mana sih? Ya ini.
Oke. Mau beberes aku nggak ada waktu lagi, tapi belum ada waktu. Gimana sih pusingnya hidup sendiri ya, menjadi wanita mandiri. Coba lihat TikTok aku ya. Aku kan itu kan apa sih namanya, menggunakan satu produk apa? Inilah, ini, nggak macem-macem, moisturizer doang, udah. Ini no, ada banyak. Gue kayak jualan kan. No, ini yang jadi nih di dalam pouch makeup aku itu moisturizernya dimasukin ke sini. Di dalam kotak skincare aku masuknya beda lagi. Ini simpen buat persediaan. Di mana? Taruhnya di kulkas biar adem. Karena isinya ada apa? Gak bisa gue nih isinya ada ini, padahal satu lagi masih ada. Ya udah, kenapa urusan, kenapa salah? Ya biarin. Buat persediaan simpen. Beda pokoknya. Gak bisa, jadi biar kan gak nih ya. Nih, idol ibu kota Altik. Ih coy, sombongnya jangan sombong. Pokoknya kita kan sering keluar kota ya. Aku males banget packing repack. Nih, ini buat di kosan. Cleansing oil. Nanti yang dibawa-bawa ke keluar kota beda lagi. Ada tempatnya. Gitu. Males soalnya, gila. Ini apa sih namanya? Packing ulang. Nah, udah gitu. Mau latihan sebentar lagi. Lotion. Ayo kakak-kakak lotion boleh, siapa tahu ada yang mau bekerja sama dengan ZGID ini. Tapi ini susah sih nyarinya karena sekarang udah jarang. Tapi ini enak banget, perfume. Dia ada perfume-nya, wangi. Udah habis juga kan tuh. Nih, ini tuh aku repack lagi ke tempat-tempat yang lain nih. Aku nggak tahu nih sisanya di mana. Dia ada wangi perfume lily. Iya. Terus tapi ini moisturizing banget. Gak tahu ya, menurut aku nih ya, produk-produk yang negaranya punya 4 musim itu, kalau misalnya moisturizer tuh dia beneran ngemoist banget badan kita. Jadi ya aku biasanya pakai merek-merek Korea. Sumpah. Iya sih, kalau misalnya kan tapi kan ya kalau misalnya JKT itu gak boleh apa sih namanya, gift yang kayak kecantikan yang kayak gitu makanan. Tapi menurut aku ya sebenarnya justru yang dibutuhkan tuh yang kayak gitu nggak sih? Tapi kan emang nggak boleh ya udah, jadi jangan parfum yang kayak gitu kan. Soalnya kalau misalnya boneka lagi, aku udah bingung. Boneka dipajang di mana? Nih rumah gue isinya jadi rumah boneka, istana boneka. Dufan, iya, wahana bermain kan, kayak jadi lama-lama kosan gue jadi wahana bermain. Walaupun udah dikebandungin ya, tapi jadinya rumah bermain gitu. Enggak, buat Tantan, enggak. Bukan gitu. Jadi kan kalau misalnya barang-barang yang kayak gini ya bisa dipakai habis, terus kan maksudnya dikasih dari kalian tuh jadi mah bermanfaat, berguna gitu kan. Kalau misalnya boneka tuh aku bingung naruhnya di mana sekarang. Makanya aku selalu bilang terima kasih untuk gift. Kalau misalnya mending kalian tabung aja, nggak apa-apa uangnya, dibanding kayak apa sih namanya tuh apa? Kenapa tiba-tiba muncul dia? Ih, honey bunny sweetie. Iya kayak gitu kan. Karena menurut aku
in this economy, in this situation in Indonesia, mending buat biaya ngidol aja mahal, jadi uangnya mending ketemu video call gitu kan, dibanding nge-give ini nih biasanya aku bilang di sini, atau enggak nge-give ke teater gitu kan, kado-kado kayak gitu, nggak apa-apa, mending tabung aja gitu. Itu makanya aku sekarang tuh jarang ngupload gitu kan, jarang ngupload kayak thank you for gift-nya. Aku pengennya biar nggak orang-orang tuh lebih di save money-nya buat ngidol aja ketemu aku gitu. Gift buat aku mah nggak perlu amat, yang penting duitnya buat ketemu, bukan duit ya, maksudnya kayak rezeki kalian itu kalian kan pengen ketemu aku nih, daripada rezekinya dipakai buat nge-give ke aku, mending video call sama aku ketemu gitu. Sayang nggak sih in this economy, Yorobun? Ya jadi kayak kalau misalnya ada yang nanya, kak giftnya udah nyampe, yang mana? Oh yang ini, oh iya udah aku terima, tapi maaf ya aku nggak kirim di IG story gitu. Soalnya kalau misalnya soalnya aku juga bingung sih kadang kalau boneka aku taruh mana lagi. Seperti itu sih, makanya kayaknya kalau misalnya aku juga masih jadi fan girling tuh ya, aku tuh bakal kayak ngasih ke idol aku tuh kayak yang kayak either lebih barang yang kayak emang bisa digunain seharian mereka gitu, karena kan mereka pasti tinggalnya di dorm kayak gitu kan, kadang pindah-pindah gitu, jadi mending memberikan barang yang emang kadang tuh maksudnya bisa dipakai dan bertahan lama, atau ya dipakai secara menjadi kebutuhan kan kayak gitu. Dulu soalnya aku sempat juga kayak gitu, yang kalau misalnya mau nge-give idol tuh masih susah banget, harus nitip ke siapa, harus kayak ada jasa titip buat kalian juga ada kan, tapi kan ke Korea ini susah gitu loh, terus kayak ada yang tinggal di Korea, terus kayak aku mau nge-give ini, akhirnya kan sekarang mereka tidak menerima gift lagi dari fans ya, kayak gitu-gitu. Zaman EXO, zaman apa ya, BTS. Jadi save money aja ya guys, gak apa-apa. Soalnya kan maksudnya ya di keadaan yang seperti ini aja aku kan maksudnya aku juga membutuhkan sesuatu ya, apalagi kalian juga pasti membutuhkan sesuatu, jadi ngidol aja udah sulit ya, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari, dibanding kayak spend buat yang kayak gitu, mending ya udah disisihkan buat ketemu aku aja video call kalau misalnya rezekinya lagi berlimpah gitu. Kalau misalnya kalian lagi kurang, mending jangan dipaksain, tabung dulu, gak apa-apa, masih banyak waktu buat ketemu aku. Terus kalau udah waktunya tepat, tabungannya ada banyak, misalnya kalau budgetnya ada lebihan buat ngidol, boleh ketemu aku. Aku selalu bilang kalau misalnya sama aku yang ngefans sama aku tuh harus mementingkan dirinya sendiri dulu, baru boleh ketemu aku gitu. Jadi kalian tuh harus bisa milih prioritas kalian. Aku tahu sih, aku itu prioritas kalian, tapi ada prioritas yang lebih dibanding diri aku
yaitu diri kalian sendiri gitu. Mhm. 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 Karena kenapa? Karena kita itu sebenarnya kan hadir untuk menghibur kalian juga ya kan. Jadi di sela-sela kesibukan kepenatan dunia itu kalian tuh hiburannya itu bisa ke kita, bukan jadinya nih hiburan menjadi tempat ajang kalian untuk menjadi tempat bikin stres kalian. Enggak, ngidol buat happy manis, jangan sampai bikin ngidol bikin stres manis. Itu bukan ngidol namanya, bukan happy lagi, itu stres lagi itu. Pindah udah begitu deh aturan. Ya. Aku mau berangkat sih abis ini. Latihan. Ya, pokoknya ya hari ini membeli 2 produk ini, dapat bonus ini, terus abis itu taruh mana ya? Berantakan banget sih, aduh pusing deh. Habis itu ya udahlah ya. Tadi mana bedak aku? Kayaknya aku mau beli makanan gak sih? Kayak beli makanan apa ya yang buat latihan gitu. Merai mie. Oh iya, betul, masih banyak kan. Aku mau pakai, maksudnya produk yang JKT menjadi BA ambassador itu aku pakai. Kan cocok. Kalau ada yang nggak cocok, ya aku berarti nggak akan kerjasama nggak sih sama JKT? Nggak tahu sih. Soalnya kan yang aku cocok itu belum tentu juga cocok sama kalian, tapi aku menggunakan produk-produk yang emang basic skincare aja, jadi nggak yang bermacam-macam, yang retina mata, kornea bapak gue, enggak. Jadi kayak yang udah basic aja. Jadi aku bisa menyarankan buat kalian karena terkandungnya tuh yang kayak nggak begitu banget banyak produk di dalamnya yang complicated, yang kompleks, yang kulitnya agak sensitif itu nggak bisa selalu menerima hal-hal yang kompleks. Jadi kayak butuh basic. Nah aku balik lagi tuh ke skincare Jarul ini. Dulu tuh ini susah banget dapetinnya, sekarang kayak alhamdulillah jadi brand ambassador. Gila, enggak brand ambassador, endorse ya. Nanti juga kalau misalnya aku tiba-tiba jadi influencer ya, nggak jadi pensiun, nah aku maunya yang emang aku pakai aja produknya. Cuman kan nggak tahu ya, kan aku belum tentu masih aktif itu di industri sini, kecuali jadi idol lagi. Tapi kan udah jadi idol sekarang, jadi abisin waktunya di sini menjadi idol deh.
Tomomi-chan agak sedikit Gyaru. Kayaknya sebenarnya aku nggak terlalu pengen jadi beauty creator yang kayak gitu guys. Aku pengen sebenarnya emang udah pengen jadi idol aja gitu. Makanya aku pengen memuaskan diri aku di sini menjadi idol untuk waktu yang lama. Aku juga belum tentu juga aku jadi soloist atau jadi penyanyi gitu kan. Aku juga baru kepikiran untuk main sinetron stripping gitu gara-gara nonton AGZ. Tapi kan kalau misalnya moodnya berubah lagi, emang dari awal aku pengennya ya udah jadi Helisma aja, nggak jadi Eli gitu. Aku nggak ingin jadi apa-apa. Kan aku paling pengennya kalau misalnya yang masih berhubungan dengan industri kesenian, teater musikal. Tapi kan kalau misalnya teater musikal tuh hanya kalian bisa ketemunya di musikal aja gitu. Dan aku pun kayak mikirnya kalau misalnya nanti teater musikal ya udah kayak beberapa project aja gitu kan. Ya, beberapa project terus kayak nggak terlalu sering banget gitu, karena aku pengennya nggak di industri hiburan lagi. Kayak aku pengen kayak nanti tuh after graduate dari JKT itu ya udah istirahat waktunya, karena makanya aku pengennya ngabisin waktu semua hal yang ingin aku laluin tuh, mau nyanyi, mau nari, mau jadi aktris, mau jadi MC atau apa as a member JKT48 gitu. Mana tahu ada rezekinya ya di sini, masih ada. Kalau misalnya rezekinya di sebagai member JKT-nya masih kayak banyak kesempatan gitu kan. Lagi mikir beli apa ya nanti. Iya, mari jalani tanpa ada penyesalan. Nah, kalian juga ya, ayo. Mari jalani tanpa ada penyesalan. Nah, penyesalan. Enggak, kayak aku sama Lulu tuh mikir, ya orang-orang tuh mikirnya kalau misalnya kita dari JKT tuh kita mungkin pengen jadi soloist, iya ya kayak gitu-gitu. Terus kayak orang-orang tuh pada kayak, ayo dong bikin lagu biar nanti after dari JKT tuh kamu punya lagu, punya single, punya apa sih namanya, bisa jadi penyanyi solo kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya maunya tuh punya lagu solo, punya apa ya namanya, kesempatan buat nyanyi lebih banyak itu tuh ya udah pas jadi member JKT. Pengennya ngabisin waktunya tuh worth it-nya tuh sebagai member JKT gitu, nggak di luar sana gitu. Maksudnya pengennya tuh kita tuh kepikirannya tuh di dalam JKT-nya gitu, dikasih solo atau apanya tuh ya udah tetap di JKT kan. After dari JKT aku tuh pengennya tuh lebih, kalau aku ya nggak tahu ya kalau yang lain gimana gitu. Kalau after JKT ya udah, maksudnya kalau misalnya aku udah keluar dari JKT itu maksudnya kayak orang-orang gitu loh, misalnya kerja di kayak kakek aku kayak di farmasi gitu. Abis dari farmasinya itu tuh mungkin ya udah pensiun gitu. Sebenarnya ya kalau aku, karena aku emang dari awal kan emang jadi
emang pengen jadi idol, suka menyanyi dan menari. Amin, semua orang bilang gitu. Aku alhamdulillah bisa mengikuti dengan mudah, belajar nyanyi, belajar nari, walaupun lama-kelamaan agak bego ya ingatannya jadinya. Nggak apa-apa lah, umur kan ya, kadang juga ada jenuhnya, tapi masih bisa mengikuti nyanyi, nari, MC, kayak gitu-gitu. Nggak tahu. Enggak tahu, aku enggak tahu. Loh, jangan jatuh. Orang-orang Ola jadi kapten. Aku wakilnya boleh lah. Ola for kapten. Aku tuh kayak emang gak tahu ya, aku tuh tipikal orangnya emang bercanda, tapi aku tuh galak guys sebenarnya. Ya tanyain aja adik-adik yang 7 gue. Gitu. Karena aku tipikal yang gimana ya, ya gitulah. Aku nggak tahu sih, aku menilai diri aku sendiri. Pokoknya kalau aku tuh orangnya to the pointnya, bukan yang kayak yang kayak lebih ke belak-belakan kali ya, belak-belakan tapi sekalian bercanda. Terus kalau misalnya ke orang-orang tuh beda-beda juga sih nge-treatnya. Pasti orang-orang ini kenapa sih? Jangan aneh-aneh. Ntar gue yang nggak jadi, kalian yang bersedih, kalian yang berkecewa terhadap diriku. Biarin aja, itu pilihan Om Jod, gimana mereka aja. Waktu itu aku ingat banget, sebenarnya ada suatu kesempatan, acara di mana ya, Jogja. Jadi abis tour Jogja, kita tuh makan. Kita tuh udah capek banget, meet and greet, makan. Terus after meet and greet gitu tuh mau makan kan, pesan. Aku tuh udah 2 kali pesen di tempat itu, paling terakhir dapat makanan ya. Akhirnya tuh yang pertama tuh kalau nggak salah sop buntut, itu terakhir banget. Gak ada member-member tuh nggak ada yang lagi beli pesan sop buntut kan. Aku kesel karena capek, terus kayak lama banget. Itu orang-orang udah selesai tinggal nunggu aku belum datang makanannya. Terus ya udah biasa aja. Yang kedua kalinya pesen apa gitu, tapi itu untungnya sama beberapa member telatnya, jadi oke lah, tapi nggak terlalu telat banget. Yang ketiga, pas kemarin terakhir tur itu ya, aku pesen makanan, aku pikir kemarin tuh pada pesen rawon paling cepet, ya udah aku mau pesen rawon. Pas aku pesen, tahu nggak, yang lain udah selesai makan, udah tinggal nungguin aku belum datang. Ada tuh siapa member udah pesen kedua kalinya, icel atau apa, stick atau apa, gue belum datang. Emosi nih aku, maksudnya aku kalau misalnya udah bete ya gimana, gamut ya, itu capek, lapar, udah kesel jadinya aku jadi diem kan.
terus banyak yang kena semprot aku, even kak Fufuritsu juga kena semprot aku. Kan kayak gitu kan, terus kayak kayak siapa yang makanan belum habis, terus aku diam. Orang kayak member-member tahu aku yang belum dateng tuh, tapi mereka tuh kayak maksudnya kayak udah ngelihat aku bete kan, terus kayak udah kan. Aku tuh kayak sebenarnya gimana ya, aku ngeh keadaan itu kan, tapi ya gimana, orang lagi capek lapar terus gimana sih perutnya itu kan, terus orang-orang tuh kayak aduh bingung kan. Ada Cigre juga di sana, ada banyak lah member-member yang ada Indah kalau nggak salah ya, banyak Mute kayak gitu-gitu, terus yang lain tuh makan terus kayak aku ditanya siapa member yang belum dapat makanan, aku tuh diam, terus kayak member-member tuh kayak bisikin kayak kayak gitu kan, terus aku tuh diem doang kayak maksudnya ya lihat ada di meja gue ada nggak makanan, maksudnya gitu kan. Waktu tim aku tuh tim apa ya, Jogja kan, terus kayak oh iya Elia atau mau pesen yang lain atau ini kak mau nggak bareng aku Ica, gue cuman nengok doang kayak gitu doang, terus kayak udah. Tapi Ical tuh masih berusaha gitu kan, Mute tuh udah tahu banget nih aku udah kalau kayak gitu gak bisa digimana-gimana, cuman paling kak nih kalau misalnya aku udah yang kayak nolak berarti tuh betenya udah level maksimal banget kan. Mute cuman kayak nge-noel Ical gitu. Si Gendis tiba-tiba ngomong kayak gini, sebelumnya ya tiba-tiba ngomong kayak gini, semuanya selamat makan ya, selamat makan. Terus kan gue belum dapat, terus kayak tapi Eli belum datang ya, belum. Terus kayak selamat makan Kak Eli. Wah semua orang langsung pada gini ke si Gendis, langsung pada saling sikut. Terus aku langsung kayak menurut kamu aku udah mau makan, emang ada makanannya kayak gini, sama aku langsung kayak, terus kayak dia langsung kayak nggak tahu sih dia dengar atau enggak, terus kayak abis dari situ Gendis selalu berhati-hati bersamaku. Karena kan aku selalu bercandain dia, karena abis dari situ kayak orang-orang tuh kayak even kayak Cigre aja gak berani ngomong sama aku pas di situ, kayak Eli ini best gitu kan, biasanya kayak gitu orang-orang langsung pada gini, langsung semua kayak makanya waktu itu pernah diceritain Ical di mana ya, yang waktu di live kayak gitu. Terus akhirnya dari situ enggak sih, maksudnya kadang juga Gendis kalau ngobrol sama aku agak hati-hati, mungkin kayak maksudnya kayak sebenarnya aku tuh gak apa-apa bercanda sama aku, tapi momennya tuh di saat yang pas kayak gitu kan. Member-member juga sering aku bercandain kayak gitu, tapi mereka kaget mungkin pas aku lagi bener-bener yang kayak bete, moodnya tuh yang kayak gitu kan. Kadang tuh beda loh, aku tuh lagi pengen diem sama aku ketika beneran bete. Nah kadang member juga kalau misalnya aku lihat lagi diem atau nyanyiin lagi menyendiri gitu, oh mungkin ini menyendiri. Tapi kalau udah marah tuh mereka yang bener-bener melipir, aku juga bingung, kayak maksudnya kayak ya emang lagi marah sih ya mereka mengerti. Nah itu aku sukanya orang-orang yang peka, member-member itu kayak gitu kan. Tapi bukan berarti aku pemarah, bukan kemudian gitu. Ada momen-momen dimana aku lagi serius karena misalnya bete yang kayak makanan kayak gitu, atau enggak aku lagi serius yang bener-bener kayak udah gue lagi ngomong, lu ngapain ngobrolin hal OOT lain, out of topic gitu, kadang kayak gitu seperti itu. Terus ada waktu cerita ya kan, terus aku ada kesempatan ngobrol sama member, terus Indah tuh kan di pinggir aku banget, terus yang makanan itu dia jelas tahu kapan datangnya kapan enggak. Terus Indah tuh kayak iya aku juga udah iya, kayak Eli waktu itu kayak apa sih, iya paling lama kan datang makanannya. Terus kayak udah itu aku juga bete sih jadi Kak Eli, terus aku aja nggak berani ngomong, katanya tiba-tiba si Gendis nyeletuk gitu. Terus kayak maksudnya yang lain kayak bingung ya gimana ya kan, soalnya even tuh kayak kakak-kakak staff pun jadi kayak ke aku tuh kayak gimana ya Eli-nya tiba-tiba bete, oh dia udah gamut, kayak gitu kan seperti itu.
Akhirnya makanannya datang dan apesnya tuh rawon, nasinya kering. Gue bingung. Nah, empingnya aja nggak sekriuk itu. Terus kayak maksudnya gue bingung, nggak anget tuh, nggak anget itu siapa namanya, si rawon. Ya udah dingin. Terus menurut kalian itu gak makin bete kah gue? Aku kira tuh ya dibuat ulang atau enggak diangetin agak lama karena banyak yang samaan. Terus kayak itu kan makin jelas ya aku bete. Terus aku langsung kayak gini, pas berapa suap di depan masnya, aku kayak gak anget nih, berarti tadi ngapain aja ya lama. Itu maksudnya aku refleks, itu tidak patut dicontoh ya, tapi kayak ya sebagai customer ya, anget juga cuman kayak ini cuman beberapa detik dipanasin, terus kayak di suhu maksimal panas, tapi bentar doang abis itu matiin. Jadinya gitu dagingnya juga kayak jadi alot. Sama aku kayak udah, terus kayak lain tuh langsung kayak Ical dengan ini Kak Eli si Ical ini. Akhirnya aku makanin kentangnya Ical aja udah. Terus kayak ya udah, di situ yang bisa meredakan emosi aku Ical dengan stick dengan kentang dari stick dia. Tapi Ical pun yang kayak, Kak aku udah kenyang, ini kayaknya aku salah ada pesen 2 gitu kan. Padahal sebelumnya tuh udah bilang kan kayak, emang kamu sanggup makan 2? Enggak, kan kita berdua ya. Aku bilang ya udah berdua. Ya udah akhirnya mas-masnya kayak kebingungan aja sih sebenarnya. Kayak aku bilang kayak, aku kayak makan kayak aku langsung gini, simpan gamut. Sebenarnya ini ngapain sih kalau aku langsung kayak gamut, langsung yang kayak Ica tuh langsung kayak iya Kak nggak enak kayak gitu atau nggak dingin. Terus kayak ya gamut, ini berarti ngapain aja sih dari tadi, lama banget. Ini juga anget bukan anget, ini cuman sekali panasin pakai suhu tinggi udah dikit bentar doang, basa-basi doang ini. Terus kayak langsung kayak udah nggak lanjut makan, udah boleh ke mobil nggak? Kan baru nyampe. Aku diem aja, ayo aku diem. Iya sih kayak gitu. Terus kalau misalnya iya udah deh gitu doang sih sebenarnya aku. Karena menurut aku tuh itu nggak seharusnya seperti itu terjadi guys. Even kayak kalau kayak dia lagi kerempongan gitu banyak pesanan, tapi kan makanan yang di serve ke orang tuh nggak kayak gitu. Jadi aku otomatis langsung gitu, kecuali kalau misalnya emang enak atau masih apa ya santai, gue juga jadi tiba-tiba bakal hahaha kayak gitu. Aku bukan orang yang kayak menyebalkan. Aku bukan tipikal orang yang arogan maksudnya, tapi kan itu maksudnya salah satu service yang harusnya kita dapatkan yang terbaik kan, tapi kurang ya. Jadi kayak aku sabar gitu. Karena ya mungkin aku dekat sama staff, aku tuh dekat kan sama kakak-kakak staff gitu. Karena nyambung kan kayak gitu. Terus kalau misalnya aku bercanda sama mereka, tapi kalau misalnya ada yang gak nyaman atau apa kelihatan mungkin sama mereka, makanya mereka tuh suka kadang Eli kayak gitu kan. Terus aku juga kalau misalnya ada sesuatu tuh langsung orangnya ngomong. Ya ngapain ya gue di X ngomong, nih kakak ini Jot begini, ngapain orang tinggal ngomong langsung ke orangnya. Ngapain sih kak kayak gini lokal kan kayak gini, harusnya jam segini kayak gini kayak gitu maksudnya. Tapi bukan yang kayak marah atau ngedikte orang kakak berumur, tapi kayak maksudnya kak kok ini nggak ada sih, kok belum, harusnya kan kayak gini, tapi kan member di situ belum ada kayak gitu kan. Ini harusnya gimana ya, kayak gimana ya. Aku tuh langsung, soalnya selalu mau ada apa-apa tuh
diskusi. Jadi kalau kakak-kakak manajer juga ke aku kayak, apa sih Eli gini. Ya bisa kakaknya begitu daripada ngomonginnya di belakang ya. Nah iya, aku pusingnya kalau kadang ketemu orang yang people pleaser gitu. Kayaknya kita sudah harus mengakhiri guys. Kita harus OTW karena aku pengen membeli some makanan untuk latihan juga. Hari ini ada kegiatan latihan JR seperti biasa. Nanti kita akan ketemu lagi di next live, entah itu subuh ini, entah itu besok atau besoknya lagi. Bye semuanya, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di live selanjutnya. Oh yang jam segini banyak orang yang nonton tuh. Lumayan. Teman-temannya nih, kenalan nih sama teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih Kak Wisnu. Kemana aja? Adewan, hai. Kayaknya baru lihat aja deh. Kayaknya baru lihat aja. Kayaknya baru lihat nih. Kayaknya nih. Udahlah itu terserah. Hi Karindeng, Nyang Anyang, Piru, biji-bijian. Okay, see you next time. See you in next video. See you next time. Iya. Dadah. Lihat istrinya siapa? Jaehyun, betul. Aduh, aku belum nonton trailer AGZ. Udah ada belum ya trailer AGZ Harry Vaughn and Akila Kalista Harkil. I love Jung Jaehyun. Udah ada. Baiklah, Bluncur Harkil. Ada apa kemarin seru banget, lagi seru-seru banget tahu. AGZ ceritanya. Bye ya Rabun. Jadi aku bisa ada semangat gitu loh di setelah kegiatan aku itu nonton lagi. Bye.